Kita lanjut ya. Lanjut. Mudah-mudahan di perjalanan ini kita tidak diganggu dari apa yang sudah diceritakan sama penjaga dari Gunung Surmai tadi. Betul. Lihat benar ini, salahnya nih masih perawan ini ya. Wes, jarang aja perawan dulu. Iya. Gimana coba dulu? Dipikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Tuh, Jika pentingnya benar, cilik tuh. ah, Pentingnya cilik. Iya kan? Hei, jantungnya aja kecil. Apalagi itunya. Tuh, kita buka aja lah. Gila. Kuat. ada pohon salak tapi nggak ada buahnya ini. Iya, Bang. Tapi memang aku kan masih Apa? bingung ya Bingung. dengan nama ini. Dari ini saya keluarin Satu, dua ya. ya dua. Hajar Asijil Al-Muqaddas. Ini dipegang itu rasanya itu mungkin dilihat di kita itu hanya seperti ini ya. Iya. Tapi kalau dilihat dengan mata batin, ini itu kayak tulisan kayak ayat-ayat di sini loh. Dari setiap ininya loh ya, Iya. yang saya lihat. Coba Mas lihat. Dari setiap guratan-guratan ini itu Kayak lafal itu. iya seperti itu. Iya sih bener. Luar biasa kan. Tapi ya Dan itu kayak bentuknya kayak batu kuno sekali. iya. Tapi ini sebuah mana ya, kita tetap cari jalan kan ya Mas. Iya. Walaupun kita juga nggak tahu arah tujuan kita, tapi insya Allah dengan kemantapan hati kita lah ya Mas. Betul. Bismillah. Ini di depan bilang loh Mas. Karena tadi sempat saya lihat itu pas jenengan lagi istirahat sebentar itu, Ya. ngelayis ngelempeng apa ya kan? Iya. Apa itu sirep? Itu saya kan berjalan agak lurus ya. Terus itu tebing. Terus saya melihat banyak sekali kota di sana. Kayak itu kota ya. Berarti ini saya ada di atas awan. Indah banget ya. Luar biasa pokoknya. Makanya ya Allah. Ada tower paling tinggi di tempat ini loh. Kelihatan. Berarti nanti kalau apa misinya sudah selesai, kita camping dulu apa ya? Iya. Ya bismillah. Siapa tahu. Tapi ya ingat Mbok, camping untuk Medelaos. Lihat kemarin kan yang hatimu sudah bilang ini selesai jenengan sama Mas Probo itu harus pergi ke Oh iya, iya, oh ke Mojokerto. Aduh, siap-siap sedulur Mojokerto, nanti kehadiran Arya sama Mas Probo di sana. kalau boleh melipir tapi Kalau lur. boleh melipir. Kalau nggak boleh Yang melipir. diharapkan kan seperti ini ya Mas. Iya. Di Cermai, saudara-saudara yang di Cermai, mungkin kita bertemu dengan porter atau apa? Enggak ya? Enggak. Tuh, sebenarnya kita kepengen ketemu, tapi apa daya lah ya. Yang penting selamat waras. Betul. Harus Lewat sini sekali kanan. Lewat sana. Pak. lewat sini. Iya. Ya udah yuk. Nanti kita sambung aja Pak. Kita cari petunjuk dulu jalannya kemana. Iyalah, sambil kita Biar istirahat nggak lah. kepanjangan. Iya. Oke. Gitu. Iya. Ya udah. Oke. Ya lur, nanti disambung lagi nih, kita juga sambil cari tempat yang lebih
nyaman untuk bersandar. Biasanya kalau di rumah kan bersandar sama istri. Ya. Can aja kayak gue ya, sumpah. Ya. Aku kawit pergi jilane dupak kok. Urung tahu denggo ya. Nyong kepengen jajal kepriwe rasane pokok. Urung bali-bali. Ya, bantu doanya semoga misi ini cepat kelar ya, Lur. Iya, agar cepat mereteng-tengkan sesuatu. Pergi. Sel darah putih itu harus bener-bener ternetralisir. Ya, Kalau enggak betul. itu mampet di otaknya ini nggak bisa mikir. Iya, akhirnya kan cumplungnya mumbul. Cumplungnya munggur, takut kayak gitu kan. Astagfirullah. Yuk lanjut ya. Yuk Mas. Ketemu jalan yang senternya abang menger iki. Santar Lur, tolong ya Lur. RM mana pira? 2. Berarti kan Aji, Ijal, Abi, ya. Arya. Hah? Itu satu orang, Oh, iya. Arya. Berarti 5. Ya, 5 nyong 0 lupa 10 ya. pas. Genap. Aku harus bermunajat kepada Gusti Allah untuk mencari senter seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan ada 10 senter biar nanti kita bagi Betul. buat teman-teman yang lain. Jangan memikirkan diri sendiri. Nah, Ya kan? ya betul sekali. Itu kalau di ACC nang Gusti Allah loh, Insya Allah. lewat lantaran Para pendengar. Ora kau gawe gimana? Anu ya. Aduh, dari tadi ini kita belum ada. Enggak. Hah? Istirahat di sini, Pak. Iyalah. Ngepos dulu sebentar. Ya. Gimana? Jelasin dulu. Soalnya kan kita kan juga sudah membaca apa yang selama ini kita amalkan. Iya. Terus? Ya kita sambil menunggu nanti ada sesuatu yang datang kan kita nggak tahu kan. Bos. Iya yo. Nah iya itu. Iya benar. Karena kita Aduh. kejadian yang kemarin. Iya benar. Ya. Aduh. Ya, istirahat dulu aja lah. Sambil nunggu. Gunung Cermai ini sungguh sangat luar biasa. Lebar banget. Terus jarang sekali ada tempat rata seperti ini ya. Kebetulan ini kita menemukan tempat sedikit landai untuk kita bisa beristirahat ini sebenarnya ini. Aduh, suara beruk. Bukan beruk. Apa? Ah, dok belok. Bentar dulu ya. Ini kita stay aja ya. Ini sih gimana? Oh ini. Madan dhuwur ya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah azim. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini buat ngeluk bayakan kepenaknya ya. Di sini nih. Pas ada tunggak ini. Ya enggak? Ini. Mana? Enggak ya, jangan di situ ya. Di situ kan enak seperti itu. Ya enggak? Iya. Iya kan? Tapi kalau Tapi tambah ganteng kok semua yakin. iya, Ya jendungir lah. ya, kalau menurut orang zaman dulu katanya kalau duduk di tempat kayak gini, kenapa ya? Apa? Kalau duduk di tunggak-tunggak wit itu Apa sih? Aku malah belum tahu loh. katanya tidak ilok gitu. Ora ilok. Orang ilok. Sebabnya Ya itu sebabnya apa ya kan? lebih tidak ilok lagi kalau duduk di jok motor di tengah hutan. Terus Ya itu tidak ilok. pedatang slope. Pedatang slope. Jangan berpikiran anu, Dur. Pedatang slope itu kacamata, pedatang slope. Iya benar. Apa ya ya? Ya iya.
Oh Coba iya, kalau sampean pakai kacamata, pasti kan dipetenteng dulu. iya baru diselup. Nah, Nah, kalau itu agak diusel-uselnya dulu sih ya. Oh alah. itu tadi sedikit dipergoyangkan. Aduh, baik ya. Bentar. Iya. Minum dulu, saya mau minum dulu, ini capek beneran. Allah Akbar, subhanallah. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Jiang. Ya. Jiang. Oh, Ji. Ya. Monggo yang kalau mau menyampaikan sesuatu, ya maju ya, duduk ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Eyang, jika Eyang mau menyampaikan sesuatu kepada kami. Kedatangan kalian memang sudah kami tunggu. Masya Allah. Kami sudah mendengar kabar dari yang lain. Wahai Lendos, Jiang, dengarkan dengan mata hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Jiang. Batu yang engkau bawa, Hajar As-Sijil Al-Muqaddas, adalah amanah yang diselubungi 3 lapis rahasia. Lapisan pertama adalah rahasia asalnya. Lapisan kedua adalah rahasia fungsinya. Dan lapisan ketiga adalah rahasia takdirnya. Asalnya bukan dari tanah bumi ini. Dan ia tidak pernah tersentuh oleh api yang dikenal manusia. Ia tercipta dari cahaya yang dibekukan oleh perintahnya. Kemudian ditempa oleh tangan para malaikat penjaga perbatasan langit. Di setiap sisi yang tampak padamu ada guratan yang bukan ukiran manusia, tetapi jejak dari ayat-ayat yang tidak dibacakan di dunia ini. Subhanallah. Fungsi batu itu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memamerkan kekuasaan, dan bukan untuk menundukkan yang lemah. Ia adalah saksi perjanjian antara langit dan bumi, antara yang gaib dan yang nyata, antara hamba dan rohnya. Barang siapa yang memegangnya, maka ia terikat pada sumpah yang diucapkan oleh para wali, para nabi, dan para hamba pilihan sebelum engkau dilahirkan. Takdir batu itu adalah berjalan hanya bersama orang yang hatinya telah diuji. Masya Allah. Ia tidak akan tunduk pada tangan yang kotor oleh kesombongan.
ia tidak akan bersinar di genggaman yang digerakkan oleh nafsu. Cahaya yang ada di dalamnya bukan cahaya biasa, Blendos. Tetapi nur yang mampu menembus dinding hati yang telah membatu. Namun ingatlah, nur ini juga dapat menjadi api yang membakar pemiliknya jika ia mengkhianati amanahnya. Ada hukum yang mengikatnya. Jika engkau menjaganya, ia akan menjaga jalanmu. Jika engkau menodainya, ia akan menjadi saksi yang memberatkanmu di hadapan Allah. Ketahuilah, wahai anak manusia, bahwa bisikan iblis terhadap pusaka ini sangat halus. Iblis tidak akan memerintahkanmu secara terang untuk menggunakannya dalam keburukan. Tetapi ia akan membisikkan padamu bahwa engkau menggunakannya untuk kebaikan. Padahal hatimu mulai condong pada pujian, kekaguman, dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Inilah pintu pertama kehancuran pemegang Hajar As-Sijil. Maka peganglah ia seperti engkau memegang nyawamu di telapak tangan. Dengan penuh kewaspadaan, dengan rasa takut kepada Allah, dan dengan harapan akan ridhonya. Jangan jadikan ini alasan untuk berperang demi nama. Tetapi jadikan ia alasan untuk menjaga garis tauhid tetap lurus di tengah fitnah akhir zaman. Ingatlah pesan ini. Batu itu bukan milikmu. Batu itu hanyalah titipan, dan titipan akan kembali pada pemiliknya. Entah engkau dalam keadaan selamat, atau engkau dalam keadaan binasa. Insya Allah ya. Barang siapa yang ingin menguasainya akan kehilangan jiwanya. Masya Allah. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika menjaganya, maka Allah akan meninggikan derajatnya lebih tinggi dari gunung dan lebih luas dari lautan. Subhanallah. Insya Allah. Wahai anak manusia, ketahuilah bahwa engkau kini sedang berbicara dengan diriku. Jihan. Diriku adalah Maulana Ishak. Masya Allah, Syekh Maulana Ishak. Satu dari 9 wali golongan pertama. Kami tidak dikenal di catatan sejarah dunia. Tidak disebut di lembar-lembar kitab manusia. Namun, setiap jejak langkah kami tercatat di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Tugas kami bukan mendirikan kerajaan, bukan pula menjadi guru di hadapan khalayak ramai. Kami adalah bayang-bayang yang berjalan di tepi takdir, menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Kami menjaga pusaka, mengamankan titipan, dan menutup pintu-pintu rahasia yang ingin dibuka oleh tangan-tangan durhaka. Subhanallah.
Hajar As-Sijil yang kau bawa adalah salah satu dari titipan langit. Masya Allah. Karena sebelumnya telah dirusak oleh tangan manusia yang tergoda, dicuri oleh iblis, dan disembunyikan di dalam benteng fitnah. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi, dengar baik-baik, karena ini adalah rahasia kunci dari batu itu. Nur di dalamnya akan memisahkan dua jenis cahaya, nur hak dan nur iblis. Namun, keduanya akan tampak sama di mata manusia yang tidak bersih hatinya. Nur iblis lebih gemerlap, memabukkan hati, dan membuat dada terasa lapang, namun kosong dari kebenaran. Nur hak justru sederhana, tenang, dan membuat hati merasa berat oleh amanah, namun damai karena Allah lah tujuan akhirnya. Untuk membedakannya, engkau harus menimbang setiap cahaya dengan 3 timbangan. Yang pertama, apakah ia membuatmu semakin takut kepada Allah atau semakin percaya pada dirimu sendiri? Subhanallah. Dan kedua, apakah ia mendorongmu mengalahkan nafsumu atau membiarkan nafsu itu bersembunyi di balik alasan kebaikan? Masya Allah. Dan yang ketiga, apakah ia menguatkan silaturahim sesama hamba Allah atau justru menumbuhkan permusuhan yang dibungkus dalih kebenaran? Subhanallah. Iya. Wahai Blendos, Iya. ketahuilah, fitnah Dajjal bukan sekedar kemunculan seorang makhluk di akhir zaman, Masya Allah. tapi dimulai dari kebiasaan manusia mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Batu itu jika jatuh ke tangan yang salah akan menjadi jembatan bagi Dajjal untuk menipu jutaan manusia. Maka jangan hanya menjaga bentuknya saja, jagalah pula niat dan tujuan kalian. Jangan tertipu oleh pujian mereka yang melihatmu membawa pusaka itu. Karena iblis sering menyamar sebagai orang yang menyanjung, lalu mengikat hatimu dengan tali emas. Dan ingatlah dalil ini sebagai peganganmu, Blendos. Insya Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jangan pernah bertindak sebelum memeriksa. Jangan pernah memutuskan sebelum menimbang dengan hati yang suci. Inilah benteng terkuatmu dari bisikan halus iblis. Masya Allah. Blendos, Iya. duduklah dan dengarkan. Iya. Sebab apa yang akan diriku sampaikan adalah warisan dari langit
yang tidak boleh diubah atau dikurangi. Jihang, insyaallah. Kami 9 wali golongan pertama diutus tidak untuk menampakkan diri di hadapan umat, tetapi menjadi penjaga di balik tabir zaman. Subhanallah. Nama kami tidak disebut di kitab sejarah, tapi jejak kami ada di hati para wali yang hidup sesudah kami. Ketahuilah nama-nama kami agar engkau mengerti bahwa dalam setiap zaman Allah menurunkan 9 cahaya penjaga fitnah akhir. Jihang. Masya Allah. Akan saya sebutkan 8 nama yang mungkin belum kau ketahui. Jihang. Jih. Yaitu Zalhir bin Kal'ud, Zalhir bin Kal'ud. penimbang cahaya dan kegelapan, penguji hati manusia. Dan yang kedua adalah Syam'un Al-Hafiz, Al-Hafiz. penjaga rahasia garis keturunan para pembawa amanah. Dan yang ketiga, Rafi'uddin Al-Lail, pengintai malam yang mengintai gerak iblis di alam gaib. Dan yang keempat, Waliullah As-Sakran, As-Sakran. penyimpan kunci-kunci doa yang membungkam jin pembisik. Masya Allah. Dan ada lagi yaitu Mujadid Al-Bahar, Mujadid Al. penguasa rahasia ombak yang menyembunyikan pusaka dari musuh Allah. Masya Allah. Lalu Faris Az-Zamaksari, Haris Al-Jamaksari. membelah kabut fitnah yang memisahkan dusta dari kebenaran. Lalu yang terakhir, Abu Raqib Al-Kamis, penjaga di gerbang kelima tempat iblis mencoba menyusup. Masya Allah. Jihang. Yaitu Ubaidiyah Asy-Syahid, Ubaidiyah Syahid. wali yang rela mengorbankan dirinya untuk memutus rantai fitnah. Ketahuilah, Lendos, Jihang. kami semua tunduk pada satu amanah besar, menjaga Hajar As-Sijil Al-Muqaddas. Masya Allah. Batu itu bukan sekedar benda, ia adalah lembaran catatan dari langit yang dibekukan menjadi batu. Di dalamnya tersimpan 3 lapis rahasia. Lapis pertama, lauh cahaya yang merekam semua fitnah besar sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Subhanallah. Lapis kedua, mizan hak, timbangan gaib yang dapat menguji kebenaran seseorang meski ia menutupinya dengan 1000 topeng. Ya Allah. Lapis ketiga, nafkah sir, hembusan rahasia yang hanya akan terbuka jika dibawa oleh tangan yang benar-benar bersih dari niat selain Allah. Subhanallah. Jika batu itu jatuh ke tangan iblis, ia akan memanipulasi lapisan pertamanya untuk menutup kebenaran sejarah, La haula wala quwwata. membuat manusia buta akan akar fitnah,
dan menukar kebenaran dengan kebohongan yang terasa indah. Tapi jika ia tetap di tangan orang beriman yang benar, batu itu akan menjadi lampu di tengah gelap, petunjuk arah yang tak pernah salah. Sekalipun jalan itu tertutup kabut tipu daya Dajjal. Masya Allah. Dengarkan pesanku ini. Jangan hanya menjaga batu itu, tapi jagalah dirimu dari 3 pintu kelemahan. Insya Allah ya. Yaitu pintu kesombongan. Ketika engkau merasa terpilih lalu meremehkan orang lain. Masya Allah. Pintu keinginan cepat menang. Ketika engkau ingin hasil tanpa menunggu waktu Allah. Pintu kelelahan rohani. Ketika engkau mulai merasa berat memikul amanah dan tergoda untuk menyerah. Subhanallah. Barang siapa menutup 3 pintu itu, ia akan selamat dari tipu daya halus iblis. Ingatlah dalil ini yang menjadi benteng bagi semua yang memegang amanah suci. Masya Allah. Insya Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Apakah kau tahu dalil itu, Blendos? Itu adalah Quran surat Fussilat ayat 30. Masya Allah. Iya. Maka teguhkanlah hatimu, karena perjalananmu bukan hanya melintasi tanah dan waktu, tetapi juga menembus kabut fitnah yang sudah menyelimuti hati banyak manusia sebelum Dajjal itu sendiri muncul. Subhanallah. Wahai manusia, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kuucapkan ini hanya pernah dibisikkan di telinga para pewaris amanah yang jumlahnya tidak lebih dari bilangan jari 1 tangan. Masya Allah. Kunci pertama dari Hajar As-Sijil telah engkau simpan di dadamu, yaitu qasam, sumpah yang mengikat ruhmu agar tidak berpaling dari kebenaran meski dunia runtuh di hadapanmu. Kini diriku akan memberimu qasam kedua yang disebut qasam As-Siddiq Al-Mukawwim. Dengarkan baik-baik, Blendos, Iya. karena lafalnya tidak boleh diucapkan sembarangan. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi fataras samawati wal ard la yafturu qalbi anil haqqi wal ad wala yusihu qalbi ba'da is hadani fahfazni min sayyidil waswasi wal hurur. Ingatlah baik-baik qasam itu, Masya Allah. yang artinya demi Dia yang menciptakan langit dan bumi, jangan biarkan hatiku berpaling
dari kebenaran dan janji. Yang condongkan hatiku setelah engkau beri petunjuk. Dan lindungilah aku dari pemimpin segala bisikan dan tipuan. Ya, insya Allah ya. Itu baru sebagian kecil Kosam. Mungkin setelah ini kau akan menemukan dan tahu dengan sendirinya, Blendos. Masya Allah, insya Allah ya. Kosam itu akan membuka lapisan kedua Hajar As-Sijil, yakni mizan hak, timbangan gaib yang mampu menilai ruh seseorang tanpa terpengaruh topeng amal atau ucapan. Tetapi peringatanku, wahai Blendos, sekali lapisan ini terbuka, engkau akan melihat kebenaran yang telanjang, termasuk sisi hitam orang-orang yang engkau cintai. Banyak yang hancur karena tidak siap melihat itu. Masya Allah. Sekarang, dengarkan rahasia kelam yang kusampaikan kepadamu. Iya. Yasman bin Daudal. Di masa lampau, ia adalah murid tertua dari guru kalian yang agung, Syekh Maulana Mahribi. Masya Allah. Yasman adalah penggawa tongkat khutbah dan penjaga rahasia wirid agung gurumu. Masya Allah. Ia dikenal sebagai Asadul Haq, singa kebenaran. Namun, pada akhir hidupnya, ia berkelana jauh ke wilayah yang terlarang, di mana iblis tua yang disebut yang sedang kau hadapi itu membisikkan doktrin tentang jalan pintas menuju puncak makom. Yasman tergoda. Ia menginginkan kekuatan bukan untuk dirinya, tetapi agar ia mampu membangun kerajaan Sikir yang menandingi para penguasa zalim. Namun ia lupa, kekuatan yang dicampuri bisikan iblis selalu menuntut harga yang lebih mahal dari yang kau sangka. Masya. Tubuhnya wafat, tetapi ruhnya terikat pada perjanjian itu. Dan berabad kemudian, ia dibangkitkan kembali bukan sebagai wali, tetapi sebagai iblis dalam bentuk manusia. Inilah bentuknya kini di masa sekarang. Yasman bin Daudal adalah sosok yang tampak seperti ulama penuh karisma. Tutur katanya lembut, dalilnya kuat, tetapi ia menyusupkan racun halus pada hati umat. Ia memutar makna ayat agar condong pada hawa nafsu dan menanamkan keyakinan bahwa kebohongan demi kebaikan adalah dibenarkan. Baiklah, Blendos. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang. Kau harus ingat baik-baik pesan kami. Insya Allah yang. Kami semua undur diri. Kami akan kembali ke tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, hujan. Masya Allah, Lur. Langsung hujan, ya. Ini berarti tanda keberkahan, ya. Masya Allah, Lur. Oke, Lur. Nanti kita klarifikasi lagi ya. Ya, cari tempat untuk berteduh dulu, Lur. Ini Masya Allah, keajaiban yang kita langsung dapatkan, Lur. Langsung hujan, teman-teman. Keberkahan ini semuanya, Lur. Oke, teman-teman semuanya. Nanti kita kabarkan lagi perihal ini, Lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad.